Bayangkan kamu berada di sebuah desa terpencil di Sumatera. Hawa malam yang dingin menyelimuti tubuh, dan suara angin yang berdesir terdengar mengerikan. Di kejauhan, tampak lampu-lampu temaram dari rumah-rumah penduduk yang mulai tutup. Namun, di satu sudut desa, ada sebuah warung sate Padang yang selalu ramai, terutama setelah malam larut. Kata orang, sate itu bukan hanya enak, tapi juga mengandung kekuatan yang tidak bisa dijelaskan. Ada cerita mengerikan di baliknya, tentang seorang ustadz yang terjerat dalam pesugihan. Di sebuah desa kecil di Sumatera Barat, terdapat sebuah warung sate Padang yang terkenal. Warung itu milik seorang pria bernama Ustadz Malik. Dia dikenal sebagai sosok yang karismatik, selalu berbicara tentang kebaikan dan ajaran agama. Namun, siapa sangka, di balik penampilannya yang taat, Ustadz Malik menyimpan sebuah rahasia yang sangat gelap. Pada awalnya, warung sate Padang Ustadz Malik hanya sebuah usaha kecil biasa. Rasa satenya yang lezat dan bumbunya yang khas membuatnya cepat populer di kalangan penduduk setempat. Namun, kesuksesan yang didapatkan tak semudah yang dibayangkan. Ustadz Malik merasakan bahwa meskipun ia sudah bekerja keras, warungnya tetap tak bisa berkembang pesat. Bahkan, dia merasa selalu berada di ambang kebangkrutan. Sampai suatu malam, saat ia sedang berjalan pulang ke rumah setelah menutup warung, ia bertemu dengan seorang pria tua yang mengenakan jubah hitam. Pria itu menawarkan sebuah kesepakatan yang tak bisa ditolak. Jika kau menginginkan keberuntungan, aku bisa memberikannya padamu. Tapi, ada harga yang harus kau bayar, kata pria itu dengan suara berat, serasa mengandung bisikan dari dunia lain. Ustadz Malik yang terdesak oleh situasi keuangan pun mendengarkan lebih lanjut. Pria itu kemudian menyebutkan sebuah nama, pesugihan sate Padang. Ustadz Malik merasa aneh, namun rasa putus asa mengalahkan keraguan di hatinya. Pria itu memberi petunjuk untuk melakukan sebuah ritual tertentu dengan cara yang tidak biasa, sebuah ritual yang sangat terlarang di dalam agama. Dalam ritual tersebut, ada beberapa bahan yang harus dicampurkan ke dalam bumbu sate. Bahan itu tidak bisa didapatkan sembarangan, hanya ada di tempat-tempat tertentu yang sangat jarang dijangkau orang. Sang pria tua memberitahu bahwa jika ia mengikuti ritual ini, warung sate Malik akan berkembang pesat. Tak hanya itu, ia juga akan diberkahi kekayaan yang melimpah. Namun, pria itu memperingatkan satu hal yang membuat bulu kuduk berdiri, kekuatan itu akan datang, tapi dengan harga yang harus kau bayar. Setiap sate yang kau sajikan kepada pelanggan, mereka akan menelan tidak hanya daging, tapi juga sebagian dari hidup mereka. Mereka akan menjadi bagian dari perjanjian ini. Ustadz Malik yang ketakutan mulai mempertimbangkan apakah benar-benar ingin mengikuti jalan ini. Namun, keadaan yang semakin mendesak membuatnya mengambil keputusan besar. Dalam malam yang gelap, dengan hati yang penuh keraguan, dia memutuskan untuk mengikuti ritual itu. Keputusan itu akan mengubah tak hanya hidupnya, tetapi juga nasib semua orang yang pernah mencicipi sate Padang buatannya. Malam itu, di dalam hutan, di bawah cahaya bulan purnama, Ustadz Malik melaksanakan ritual yang sangat mencekam. Setelah selesai, ia merasa ada sesuatu yang aneh dalam tubuhnya, sesuatu yang tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Keesokan harinya, warung sate Ustadz Malik berubah drastis. Orang-orang mulai datang silih berganti, tak peduli waktu, tak peduli malam. Warung itu semakin ramai, dan satenya terasa lebih lezat dari sebelumnya. Namun, setelah beberapa hari, beberapa orang mulai merasakan keanehan. Pelanggan yang makan di warung sate tersebut menghilang satu persatu. Ustadz Malik yang awalnya hanya merasa kesulitan ekonomi kini berada di ambang terjerat dalam kutukan pesugihan. Setiap kali seseorang makan sate Padang buatannya, ada sesuatu yang hilang, sesuatu yang tak bisa dilihat, tapi bisa dirasakan. Mereka merasa seperti ada kekosongan dalam jiwa mereka setelah makan, sebuah kekosongan yang perlahan menggerogoti mereka. Namun, Ustadz Malik belum tahu bahwa ini baru awal dari perjalanan yang jauh lebih gelap, perjalanan yang akan membawa dia dan semua orang yang terlibat ke dalam kegelapan yang tak terbayangkan. Setelah beberapa hari warung sate Padang Ustadz Malik semakin ramai, rasa gelisah mulai menghinggapi hati beberapa orang yang pernah mencicipi sate tersebut. Mereka merasa tubuh mereka seperti kosong, entah bagaimana menjelaskannya. Ada yang merasa seperti kehilangan sesuatu, sementara yang lain merasakan pusing dan mual yang tak kunjung hilang. Namun, anehnya, setiap kali mereka datang kembali ke warung, rasa sakit itu seolah-olah hilang begitu saja, digantikan oleh kenikmatan luar biasa dari setiap potongan sate. Di sisi lain, Ustadz Malik mulai merasakan perubahannya. Setiap hari, ia merasakan ada kekuatan yang semakin besar mengalir dalam tubuhnya. Warungnya semakin ramai, pendapatannya bertambah,
namun ada satu hal yang ia tak bisa hindari, bayang-bayang rasa bersalah dan ketakutan yang terus menghantuinya. Di dalam hatinya, ia tahu bahwa kesuksesan ini tidak datang tanpa harga yang harus dibayar. Suatu malam, saat warung sudah sepi, Ustadz Malik duduk termenung di meja kecilnya, menatap bara api di dalam tungku pembakaran sate. Tiba-tiba, pintu warung terbuka, dan seorang wanita tua masuk. Matanya tampak kosong, seperti terbalut kabut tebal yang tidak bisa ditembus. "Aku ingin sate Padang, Ustadz," kata wanita itu dengan suara datar. Ustadz Malik merasa ada yang aneh dengan wanita itu, tapi ia tetap melayani. "Sate Padang 1 porsi, Bu," jawabnya dengan nada ramah. Ketika sate itu dihidangkan, wanita itu hanya menatapnya tanpa berkata apa-apa. Perlahan, ia mengambil sepotong sate dan menggigitnya. Suara gigitannya terdengar keras, seperti tulang yang pecah. Saat wanita itu menelan potongan sate pertama, tubuhnya bergetar seakan ada kekuatan luar biasa yang mengalir masuk ke dalam dirinya. Tiba-tiba, wanita itu menatap tajam ke arah Ustadz Malik, dan dengan suara bergetar ia berkata, "Kau tahu apa yang kau lakukan, bukan? Kau telah membuka pintu yang tak bisa ditutup. Setiap sate yang kau sajikan, akan membawa jiwa orang-orang yang memakannya ke dalam kegelapan yang lebih dalam. Mereka tak akan pernah tahu apa yang hilang dari mereka." Ustadz Malik terdiam, matanya membelalak. "Apa maksud ibu?" Aku hanya membuat sate," jawabnya tergagap. Wanita itu menghela napas panjang, dan tiba-tiba, sosoknya mulai berubah. Kulitnya terlihat keriput dan pucat, matanya yang tadinya kosong kini memancarkan kilatan tajam, seperti api yang tak tampak. "Kau sudah mencuri sesuatu yang tidak boleh kau ambil, Malik. Setiap potongan sate ini, mengikat jiwa-jiwa yang tak seharusnya terikat. Mereka akan menjadi bagian dari kekuatan yang lebih besar. Dan kau, Ustadz, adalah yang pertama." Dengan suara yang semakin rendah, wanita itu melanjutkan, "Lihatlah di sekitar warung ini, Ustadz Malik. Setiap orang yang pernah makan di sini, mereka akan datang kembali, tetapi mereka tak akan pernah sama. Mereka akan membawa kegelapan itu ke rumah mereka, ke dalam diri mereka, tanpa mereka tahu." Sebelum Ustadz Malik bisa menjawab, wanita itu bangkit dengan tubuh yang mulai menghilang. Sekejap mata, ia sudah tak ada di sana lagi, meninggalkan hanya seutas bau amis yang menusuk hidung. Keesokan harinya, Ustadz Malik merasa cemas. Ia berusaha mengabaikan peringatan wanita tersebut, namun saat ia melangkah ke warung, ia melihat beberapa pelanggan yang pernah makan di sana tampak berbeda. Mereka lebih pucat, dan matanya seperti kosong, seakan mereka tidak sepenuhnya berada di dunia ini. Beberapa dari mereka bahkan tampak seperti sedang dalam trans, bergerak dengan cara yang aneh dan terputus-putus. Kemudian, datanglah seorang pria muda, yang mengenakan pakaian lusuh dan wajah yang terlihat kelelahan. Dia duduk di meja yang paling dekat dengan dapur, memesan seporsi sate Padang. Ustadz Malik merasa ada yang tidak beres dengan pria ini, namun ia tetap melayani dengan senyum yang dipaksakan. Saat pria itu makan, Ustadz Malik memperhatikannya dengan cemas. Tiba-tiba, pria itu menatapnya dengan mata yang mulai berkilat aneh. "Ada yang aneh, ya, Ustadz?" tanyanya dengan suara serak. Malik menelan ludah. "Apa maksudmu, Mas?" tanyanya, suaranya gemetar. Pria itu menyeringai. "Aku merasa seperti ada yang hilang. Ada yang hilang dari diriku setelah makan sate ini. Seperti ada bagian dari diriku yang tak bisa kutemukan lagi." Jantung Ustadz Malik berdetak lebih cepat. Ia tahu apa yang sedang terjadi, namun ia tak bisa mundur. Warungnya kini menjadi terlalu ramai untuk dibuka lebar-lebar, dan pelanggan semakin datang. Setiap malam, semakin banyak orang yang datang untuk makan, dan setiap malam, semakin banyak yang hilang, baik secara fisik maupun spiritual. Hidup Ustadz Malik telah berubah, dan ia tidak bisa lagi menghindari konsekuensi dari perjanjian gelap yang ia buat. Kegelapan itu kini tidak hanya menguasai dirinya, tetapi mulai merasuki orang-orang yang tak tahu apa yang mereka makan. Mereka menjadi bagian dari pesugihan yang semakin sulit untuk dihentikan. Hari demi hari, Ustadz Malik merasa semakin terperangkap dalam jaring yang ia sendiri buat. Warung sate Padang miliknya terus dipenuhi pelanggan, namun setiap malam, ia merasa ada yang salah. Pelanggan datang dengan harapan mendapatkan kenikmatan yang luar biasa, tetapi setelah makan, mereka mulai berubah. Tidak semua orang menyadari perubahan itu, namun bagi mereka yang peka, mereka merasakan ada sesuatu yang hilang dari dalam diri mereka. Satu persatu, mereka yang datang ke warung mulai menghilang. Ada yang ditemukan dalam keadaan tak sadarkan diri, berbaring di sudut desa, tanpa ingatan akan apa yang telah terjadi.
Ada juga yang lebih parah, mereka tak pernah kembali lagi. Suatu malam, seorang pria muda yang tampak lebih gelisah dari biasanya masuk ke dalam warung. Wajahnya pucat, dan matanya terlihat seperti orang yang baru bangun dari mimpi buruk. Pria itu duduk di meja yang sama seperti sebelumnya, memesan sate padang, dan menatap Ustadz Malik dengan tatapan penuh keresahan. "Ustadz, ada yang aneh dengan sate ini. Sate yang kamu jual tidak hanya mempengaruhi tubuh, tapi juga pikiran," kata pria itu, suaranya bergetar. Ustadz Malik merasa tubuhnya kaku mendengar perkataan itu. "Apa maksudmu?" tanyanya, berusaha terdengar tenang. Pria itu menggenggam meja dengan kuat, seolah berusaha menahan sesuatu yang mengganggu di dalam dirinya. "Setiap kali aku makan sate ini, ada suara yang berbisik dalam kepalaku. Suara yang mengatakan aku harus kembali ke sini, untuk makan lebih banyak. Itu suara yang tidak bisa hilang, Ustadz. Suara yang memerintahkanku untuk kembali." Malik merasa seakan dunia sekitarnya berputar. "Apa yang terjadi pada dirimu?" tanyanya dengan cemas. Pria itu terdiam sejenak, matanya kosong, dan nafasnya terengah-engah. "Aku merasa seperti bagian dari diriku hilang, tapi setiap kali aku makan lagi, aku merasa lebih kuat. Ada sesuatu yang menarikku ke dalamnya. Aku tidak bisa mengontrolnya." Pada saat itu, Ustadz Malik merasa keringat dingin mulai membasahi tubuhnya. Ia tahu betul bahwa yang dihadapi pria itu adalah efek dari pesugihan yang ia jalani. Setiap sate yang disajikan bukan hanya mengikat jiwa-jiwa yang memakannya, tetapi juga menyedot bagian dari hidup mereka, menciptakan semacam ikatan tak kasat mata antara mereka dan entitas gelap yang menguasai kekuatan ini. Pria muda itu berdiri tiba-tiba, wajahnya berubah menjadi lebih menyeramkan, matanya yang kosong seperti diambil oleh sesuatu yang tak kasat mata. "Aku harus pergi," katanya dengan suara serak. Namun, saat dia berjalan keluar, dia terhenti sejenak di depan pintu. "Jangan biarkan dirimu terjebak, Ustadz. Setiap jiwa yang terikat akan membawa lebih banyak penderitaan." Tanpa menunggu jawaban, pria itu melangkah keluar dengan langkah tergesa-gesa, seakan takut akan sesuatu yang mengejarnya. Ustadz Malik berdiri di tempat, terperangkap dalam pikirannya sendiri. Hatinya berdebar kencang. Ia merasa cemas, namun juga tidak bisa berhenti. Keuntungan yang ia dapatkan begitu besar, dan warungnya semakin ramai setiap hari. Namun, semakin banyak orang yang datang, semakin banyak juga yang hilang tanpa jejak, atau menjadi orang yang berbeda setelah makan di sana. Esok harinya, Ustadz Malik mendapat kabar bahwa seorang anak muda yang semalam makan di warungnya ditemukan mati di tepi hutan, dengan mata yang terbuka lebar dan ekspresi ketakutan yang mencekam. Tiba-tiba, ia teringat perkataan wanita tua yang pernah datang ke warungnya, peringatan tentang harga yang harus dibayar. Ketika petang menjelang, sebuah perasaan tak nyaman mulai menyelimuti hatinya. Ia merasa seolah-olah ada yang mengintainya, sesuatu yang tak bisa ia lihat, namun ia bisa merasakannya. Langkah-langkah kaki di luar, suara angin yang bergemuruh, dan aroma sate yang selalu mengisi udara malam, kini terasa lebih berat. Seolah setiap nafasnya mengandung penyesalan yang semakin dalam. Ustadz Malik memutuskan untuk berdoa, mencoba mencari perlindungan, berharap bisa memohon ampun atas perbuatannya. Namun, semakin lama ia berdoa, semakin ia merasakan kehadiran yang asing di sekitarnya. Suara bisikan datang lagi, kali ini lebih jelas. Suara itu terdengar seperti suara pria tua yang pernah menemuinya malam itu. "Jangan coba lari, Malik. Kekuatan ini sudah ada dalam dirimu. Kamu telah memilih jalan ini, dan sekarang kamu harus menerima konsekuensinya." Malik merasa jantungnya hampir terhenti. Ia tahu bahwa kini ia tidak bisa mundur lagi. Semua yang terjadi di warung itu, semua orang yang datang, semua jiwa yang hilang, adalah bagian dari harga yang harus dibayar. Dan apa yang lebih mengerikan lagi, warungnya kini menjadi titik fokus dari kekuatan gelap yang semakin menguat. Keesokan harinya, semakin banyak orang yang menghilang setelah makan di sana. Desas-desus mulai berkembang di desa. Beberapa orang menyebut warung itu sebagai kuburan hidup, sementara yang lain mulai memperingatkan untuk menjauhi warung Ustadz Malik. Namun, meskipun ada yang mencoba menghindarinya, ada juga yang tidak bisa menahan diri. Kekuatan sate padang yang ditawarkan terasa seperti magnet yang menarik mereka kembali, tanpa bisa menghindar. Ustadz Malik yang mulai kehilangan harapan merasa semakin tenggelam dalam kegelapan. Ia tidak tahu bagaimana bisa keluar dari jerat pesugihan ini, dan yang lebih mengerikan, ia mulai merasa bahwa ia juga tidak bisa lagi mengendalikan dirinya sendiri. Setiap kali ia menyajikan sate, ia merasa ada yang berbisik di telinganya, semakin kuat, semakin nyata.
Apa yang akan terjadi jika ia terus menyajikan sate tersebut? Apa yang akan terjadi pada dirinya dan semua orang yang datang ke warungnya? Yang pasti, kegelapan yang ia buka semakin merenggut segala hal yang tersisa dalam hidupnya. Seminggu berlalu sejak peringatan terakhir yang diterima Ustadz Malik. Warung sate Padangnya tetap ramai, bahkan lebih ramai daripada sebelumnya. Namun, ada sesuatu yang berbeda dalam suasana itu, suatu ketegangan yang tak terucapkan, sesuatu yang menggantung di udara seperti badai yang siap meledak. Malik merasa tubuhnya semakin lelah, pikirannya semakin kacau. Ia tidak bisa tidur dengan tenang, dan setiap kali ia menatap wajah pelanggan yang datang, ia merasakan sesuatu yang lebih dari sekadar kebahagiaan atau kepuasan. Ada kekosongan di mata mereka. Seolah-olah mereka telah kehilangan bagian dari diri mereka. Pelanggan-pelanggan yang datang ke warung mulai berbicara dengan cara yang aneh. Mereka bercerita tentang mimpi buruk yang mereka alami setelah makan sate tersebut, tentang suara-suara yang mereka dengar di dalam tidur mereka, suara yang mengerikan, seolah-olah ada sesuatu yang mengawasi mereka setiap saat. Ada yang terbangun dengan tubuh berkeringat dingin, ada yang mengaku melihat bayangan hitam yang bergerak di pojok mata mereka, tapi saat mereka menoleh, tak ada apa-apa. Namun, apa yang lebih menakutkan lagi adalah fenomena yang semakin sering terjadi, orang-orang yang makan di warung, perlahan mulai berubah, tidak hanya secara fisik, tetapi juga dalam tingkah laku mereka. Beberapa menjadi sangat pendiam, seakan kehilangan kemampuannya untuk berbicara atau berinteraksi dengan orang lain. Yang lainnya bahkan menjadi lebih agresif, lebih gelisah, seolah-olah ada sesuatu yang menguasai tubuh mereka. Pada malam yang paling mencekam itu, Ustadz Malik merasa kesadarannya semakin terpecah. Ketika ia melangkah keluar untuk menatap malam yang gelap, ia mendengar suara berbisik lagi, kali ini, lebih dekat. Suara itu berasal dari dalam warungnya, dari dalam dapur tempat ia biasa menyiapkan sate. Ia merasa ada yang mengintainya, sesuatu yang lebih dari sekadar ketakutan atau keraguan biasa. Sesuatu yang bersembunyi di balik dinding kayu warung, di balik setiap langkah yang ia ambil. Begitu ia membuka pintu dapur, sesuatu yang mengerikan terjadi. Di sana, di tengah cahaya redup dari lampu minyak, ia melihat bayangan hitam yang memanjang di sudut ruangan. Bayangan itu seakan bergerak sendiri, berpindah-pindah di antara tumpukan daging dan bumbu sate. Ustadz Malik melangkah maju dengan langkah ragu, matanya tak bisa lepas dari bayangan itu, yang semakin dekat dan semakin nyata. Ia merasa tubuhnya berat, seolah ada sesuatu yang menahan setiap gerakannya. Tiba-tiba, bayangan itu bergerak cepat, melesat ke arah wajahnya. Ustadz Malik mundur, terjatuh ke lantai dengan napas yang tercekat. Di hadapannya, sebuah wajah muncul, bukan wajah manusia, tetapi wajah yang tak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Wajah itu kabur, seakan terdiri dari serpihan-serpihan gelap yang mengaburkan bentuknya, namun ada satu hal yang sangat jelas, mata itu, mata yang kosong, hitam pekat seperti dua lubang yang tak berujung. Waktumu hampir habis, Malik, suara itu terdengar lagi, lebih keras, lebih mengerikan. Suara itu datang dari dalam dirinya, seperti bisikan yang merasuk ke dalam jiwanya. Setiap potongan sate yang kau sajikan, setiap jiwa yang kau tarik, semakin dekat dengan akhir. Panik mulai meresap ke dalam dirinya. Ustadz Malik tahu bahwa ia telah berbuat kesalahan besar, namun ia tidak tahu bagaimana cara mengakhiri semuanya. Ia mencoba untuk bangkit, namun tubuhnya terasa semakin lemah, seakan ada kekuatan yang menariknya kembali ke dalam kegelapan. Dalam kekalutan itu, ia mendengar suara dari luar, suara langkah kaki yang cepat dan berat. Seperti ada yang datang ke warungnya. Ketika ia menoleh, ia melihat pria muda yang tadi malam pernah datang, namun kali ini, pria itu berbeda. Wajahnya pucat pasi, matanya merah menyala, dan tubuhnya terlihat lebih kurus dari sebelumnya. Pria itu mendekat, matanya tertuju pada Ustadz Malik dengan tatapan kosong yang mengerikan. "Ustadz," suaranya serak, seolah sudah tidak memiliki nyawa lagi. "Kau tak bisa lari dari ini. Semua orang yang datang ke sini, sudah terikat. Kami, sudah menjadi bagian dari kesepakatan ini." Ustadz Malik merasakan ketakutan yang luar biasa. "Apa yang terjadi padamu?" ia berteriak, mencoba untuk memahami apa yang sebenarnya sedang terjadi. Pria itu tersenyum dengan senyum yang sangat menyakitkan. "Kami sudah mati, Ustadz. Setiap jiwa yang makan di sini, setiap orang yang kau beri sate, mereka bukan lagi manusia. Mereka hanyalah bagian dari entitas yang lebih besar. Kami sudah terjebak, dan kami ingin membebaskanmu, tapi tidak bisa. Ini adalah kutukan yang tak bisa dihentikan." Mendengar itu, tubuh Ustadz Malik bergetar hebat. Ia tahu apa yang harus dilakukan,
Namun ia tidak tahu apakah ia punya kekuatan untuk melakukannya. Apa yang bisa ia lakukan setelah semua yang sudah terjadi? Di luar, suara angin semakin kencang, dan lampu minyak di dapur mulai berkedip-kedip. Seolah ada sesuatu yang mulai menyelimuti dunia di sekelilingnya. Dalam kegelapan malam, bayang-bayang itu semakin mendekat, semakin menguasai warung. Ustadz Malik tahu, jika ia tidak bisa menghentikan ritual ini, semuanya akan berakhir dengan kegelapan yang lebih parah, yang akan memakan lebih banyak jiwa. Namun, bagaimana caranya keluar dari pesugihan yang sudah begitu dalam ini? Suasana di warung sate Padang Ustadz Malik semakin mencekam. Malam itu, angin bertiup dengan kekuatan yang tak wajar, seakan alam semesta sendiri ikut merasakan kehancuran yang akan datang. Ustadz Malik merasa tubuhnya semakin lemah, jiwanya semakin terperangkap dalam pusaran gelap yang tidak bisa ia pahami. Semua yang ia alami kini terasa seperti mimpi buruk yang tak kunjung berakhir. Pria muda yang sebelumnya datang dengan wajah penuh kekosongan kini berdiri di depannya. Matanya merah menyala, tidak ada lagi manusia di dalamnya, hanya bayangan yang tak bisa dilawan. Wajah pria itu kini tampak seperti sesuatu yang lebih dari sekadar mayat hidup, seperti seorang jiwa yang sudah diambil oleh kekuatan yang lebih besar. Dan Ustadz Malik tahu, ia pun sudah hampir terjebak sepenuhnya. "Ustadz," kata pria itu dengan suara yang lebih berat dan mengerikan, "kau tahu apa yang harus kau lakukan. Semua ini sudah tidak bisa dihentikan, kecuali satu hal. Hanya ada satu jalan keluar, tapi itu akan mengakhiri segalanya. Kita semua, kami yang makan di sini, kami terperangkap dalam pesugihan ini. Dan kau, Ustadz, adalah pemegang kunci." Panik semakin meresap dalam diri Malik. Ia tidak tahu lagi siapa yang berbicara, siapa yang mengendalikannya. Entah ia, entah kekuatan gelap itu, atau entitas yang semakin menguasai tubuh dan pikirannya. Semua itu sudah begitu menyatu, hingga batas antara kenyataan dan kegelapan menjadi kabur. "Jalan keluar itu hanya satu," lanjut pria itu, suaranya hampir serak, "kau harus menghancurkan warung ini, membakar segala sesuatu yang ada di sini, dan melepaskan setiap jiwa yang terperangkap. Namun, kau tahu itu berarti, kau juga harus ikut dengan kami." Ustadz Malik terdiam. Bayangan pria itu semakin jelas, semakin nyata, meskipun tubuhnya tampak seperti separuh bayangan. "Kau harus memutuskan, Ustadz, kegelapan ini atau kebebasan, tapi jika kau memilih kebebasan, semuanya akan hancur. Tidak hanya warung ini, tetapi juga kehidupanmu." Kata-kata itu seperti petir yang menghantam dalam kepalanya. Ia tahu bahwa pilihan yang ia hadapi bukanlah pilihan yang mudah. Semua yang telah terjadi, keberhasilan, kekayaan, dan semua jiwa yang terperangkap, adalah hasil dari kesepakatan yang ia buat dengan entitas gelap itu. Sate Padang yang begitu lezat, yang menjadi daya tarik utama warungnya, adalah perantara untuk menghimpun kekuatan yang mengerikan itu. Ustadz Malik melangkah mundur, tubuhnya terasa semakin lelah, dan pikirannya semakin kacau. Ia merasa seolah-olah ada dua kekuatan yang saling menarik dirinya, satu kekuatan yang menginginkannya untuk terus melanjutkan, untuk terus mencari kesuksesan, dan satu lagi yang ingin melepaskannya dari segala kutukan ini. Namun, setiap langkah mundur yang ia ambil, ia merasakan semakin beratnya beban yang harus ia pikul. Akhirnya, ia tahu bahwa pilihan itu harus segera diambil. Ia tak bisa terus berlarian dari kebenaran. Untuk pertama kalinya, ia melihat bayangan besar yang berdiri di balik pintu warung, sesuatu yang lebih mengerikan daripada yang ia bayangkan. Seseorang, atau sesuatu, yang sangat gelap, tubuhnya hitam pekat seperti kegelapan itu sendiri. "Ustadz Malik," suara itu bergema, "kau sudah menandatangani perjanjian ini. Dan kau tahu, kami tidak akan membiarkanmu pergi begitu saja. Setiap jiwa yang terperangkap, setiap tetes darah yang mengalir, akan selalu ada untuk kami." Dengan keteguhan hati yang hampir patah, Ustadz Malik tahu bahwa satu-satunya cara untuk melepaskan diri adalah dengan menghancurkan semua yang telah ia bangun. Ia berlari menuju dapur, mengambil sebotol minyak tanah yang disimpan di sudut ruangan. Tangannya gemetar, tetapi ia tahu ini adalah jalan yang harus ia tempuh. Di luar, suara angin semakin keras, dan langit di atas desa tampak semakin gelap, seakan alam merespon keputusan yang sedang dibuatnya. Malik menyalakan korek api dan dengan tangan yang gemetar, ia menumpahkan minyak tanah ke seluruh warung, dari dinding hingga ke meja tempat ia biasa menyajikan sate. Api kecil yang mulai menyala itu perlahan merambat, membakar segala sesuatu yang ada di sekelilingnya, daging, bumbu, bahkan kenangan yang ia coba sembunyikan. Ketika api mulai membesar, bayangan gelap yang mengelilinginya mulai memudar, namun suara bisikan yang menakutkan masih terdengar.
Kau tak bisa menghentikan semuanya, Malik. Kami akan selalu ada. Tiba-tiba, suara berderak keras terdengar dari atap, dan Ustadz Malik merasakan seluruh tubuhnya bergetar. Api itu seakan menjadi sesuatu yang lebih dari sekadar pembakaran. Sesuatu yang jauh lebih berbahaya. Suara itu kini terdengar lebih jelas, seperti bisikan ribuan jiwa yang mengerang bersama, meminta sesuatu yang lebih dari sekadar kebebasan. Ketika warung mulai terbakar hebat, Ustadz Malik merasakan sesuatu yang luar biasa. Ia merasa seperti dirinya sendiri mulai terlepas dari dunia ini, tubuhnya melayang. Namun pada saat yang sama, ia merasa ketakutan yang luar biasa. Aku harus pergi. Aku harus pergi dari sini, pikirnya, namun langkahnya terhenti. Saat api menyala lebih besar, sesuatu yang mengerikan terjadi. Sebelum Ustadz Malik sempat keluar, seluruh tubuhnya terhimpit oleh bayangan gelap yang meluap keluar dari dalam warung. Dalam sekejap mata, warung itu hancur, dan semua yang ada di dalamnya terhisap ke dalam kegelapan yang lebih dalam, seakan ditarik oleh sebuah kekuatan yang tak terbayangkan. Pada saat itu, Ustadz Malik hanya bisa merasakan satu hal, bahwa ia telah mengorbankan lebih dari sekadar tubuhnya, ia telah menyerahkan jiwanya kepada kekuatan yang jauh lebih kuat dan gelap. Dan di luar sana, di desa yang gelap, suara bisikan itu masih terdengar, lebih keras dari sebelumnya. Seolah-olah pesugihan itu belum berakhir. Pagi itu, langit desa Sumatera terlihat aneh, tidak seperti biasanya. Langit yang biasanya cerah kini berwarna kelabu, seperti menahan kabut tebal yang tak kunjung hilang. Api yang membakar warung sate Padang Ustadz Malik kini telah padam, meninggalkan puing-puing yang menghitam dan berasap. Namun, meskipun warung itu telah hancur, sesuatu yang lebih menakutkan kini mengintai, sesuatu yang jauh lebih berbahaya dari api itu sendiri. Beberapa hari setelah peristiwa kebakaran, penduduk desa mulai merasakan perubahan yang tak terjelaskan. Meskipun warung Ustadz Malik sudah tidak ada, mereka yang pernah makan sate Padang di sana mulai merasakan gangguan yang semakin mengusik. Ada yang merasa bayangan gelap mengikuti mereka setiap langkah, ada yang merasa seakan ada tangan yang tak terlihat menyentuh tubuh mereka dalam kegelapan malam. Bahkan, beberapa penduduk yang dulu sering datang ke warung itu mengaku mendengar suara langkah kaki di sekitar rumah mereka, padahal tidak ada siapa-siapa. Namun, yang paling mengerikan adalah beberapa orang yang baru-baru ini mengalami mimpi buruk. Dalam mimpi mereka melihat sosok hitam pekat, bayangan yang besar dan tidak berbentuk, hanya berupa mata yang mengintai dari balik kegelapan. Mereka merasa tercekik, dihimpit, seakan ada sesuatu yang menarik mereka ke dalam dunia yang gelap dan terkutuk. Mereka terbangun dengan tubuh berkeringat dingin, dan beberapa dari mereka bahkan tak bisa tidur lagi, karena ketakutan yang menghantui mereka. Di sisi lain, Ustadz Malik yang merasa dirinya telah menghancurkan segalanya, termasuk warungnya, mulai merasakan hal yang sama. Setiap malam, ia terbangun dengan tubuh yang kaku, terjebak dalam mimpi buruk yang semakin nyata. Namun, kali ini bukan hanya mimpi, melainkan kenyataan yang semakin menghantui. Ia merasa ada sesuatu yang mengikuti langkahnya, sesuatu yang tidak bisa dilihat, namun bisa dirasakannya. Setiap kali ia berdoa atau mencoba untuk meminta ampun, suara bisikan itu datang lagi, lebih kuat dan lebih jelas daripada sebelumnya. Malik. Suara itu terdengar dalam kepalanya, seperti bergema di seluruh tubuhnya. Kau tak bisa lari dari kami. Setiap jiwa yang kau tarik dengan sate itu, tidak akan pernah bisa bebas. Kegelapan ini adalah bagian dari dirimu. Pada malam kelam yang penuh kegelisahan itu, Ustadz Malik memutuskan untuk pergi ke tempat yang tidak pernah ia pikirkan sebelumnya, kuburan desa. Ia berharap ada sesuatu yang bisa membantunya melepaskan kutukan ini. Mungkin, hanya mungkin, ada jawaban yang tersembunyi di sana. Ia merasa bahwa satu-satunya cara untuk menghentikan semua penderitaan ini adalah dengan mencari tahu lebih dalam tentang apa yang sebenarnya terjadi, dan menghadapinya sampai akhir. Dengan langkah gontai, Ustadz Malik menuju kuburan desa, tempat yang sepi dan sunyi. Di sana, di antara batu nisan yang sudah tua, ia menemukan sesuatu yang mengejutkan. Sebuah batu besar yang berbeda dari yang lainnya, batu yang tampaknya baru diletakkan, meskipun tanah di sekitarnya sudah terjal dan penuh lumut. Dengan rasa penasaran yang semakin menggebu, Malik mendekat dan mulai menggali tanah di sekitar batu itu. Semakin dalam ia menggali, semakin aneh perasaan yang ia rasakan. Udara di sekitar kuburan itu menjadi semakin dingin, dan tanah di bawahnya terasa lembab dan licin. Ketika akhirnya ia menggali cukup dalam, ia menemukan sebuah peti kecil yang terkubur. Peti itu terbuat dari kayu hitam pekat, dengan ukiran-ukiran aneh yang tidak bisa ia kenali.
Seolah-olah peti itu bukan milik manusia, melainkan sesuatu yang jauh lebih tua, lebih gelap. Dengan tangan gemetar, Malik membuka peti itu. Di dalamnya, ia menemukan gulungan kertas tua yang tampaknya sudah lapuk, dan beberapa benda lain yang ia tak kenal. Begitu ia membuka gulungan itu, tulisan-tulisan yang ada di dalamnya membuat jantungnya hampir terhenti. Tulisannya, meskipun usang, masih bisa terbaca dengan jelas. Pesugihan ini bukan hanya untuk kekayaan. Ia membutuhkan lebih dari itu. Setiap jiwa yang kau ambil, setiap jiwa yang terikat dalam sate yang kau sajikan, akan mengikatmu lebih dalam ke dalam dunia gelap yang tak bisa keluar. Tidak hanya dalam kehidupan, tetapi juga dalam kematian. Kau telah membuka pintu yang tidak bisa ditutup. Ustadz Malik terhenyak. Kata-kata itu seperti petir yang menyambar otaknya. Ia tahu, ia telah terperangkap dalam sesuatu yang lebih buruk dari yang bisa ia bayangkan. Semua yang terjadi, semua perubahan yang dialami orang-orang yang pernah makan di warungnya, adalah bagian dari ritual yang jauh lebih besar. Mereka tidak hanya kehilangan bagian dari diri mereka, tetapi mereka juga menjadi bagian dari kegelapan itu sendiri, tak bisa keluar, tak bisa melepaskan diri. Dan kini, Malik sendiri terikat pada perjanjian itu. Namun, perasaan itu bukanlah yang paling menakutkan. Begitu ia membaca tulisan itu, sebuah suara menggema di sekelilingnya, mengisi seluruh ruang kuburan. Terakhir, Malik, kami akan datang. Kami sudah menunggumu. Dengan terkejut, Ustadz Malik mendongak. Sosok bayangan yang gelap, hitam pekat, mulai muncul di antara batu-batu nisan. Bayangan itu semakin mendekat, semakin nyata, hingga akhirnya ia bisa melihat dengan jelas, matanya yang besar dan kosong, wajahnya yang tak bisa dijelaskan. Dunia ini adalah dunia yang sudah kami ambil, bisikan itu terdengar, dan Ustadz Malik merasa tubuhnya seolah tertarik ke dalam tanah. Sekarang giliranmu. Sosok itu melangkah maju, dan Malik merasakan tubuhnya semakin terhimpit oleh kekuatan yang tidak bisa ia lawan. Itu adalah kegelapan yang telah ia ciptakan, kegelapan yang kini akan menuntut jiwanya. Ustadz Malik tahu, tidak ada jalan keluar lagi. Ia telah membuka pintu yang tak bisa ia tutup. Dan malam itu, di kuburan yang jauh dari desa, ia akhirnya merasakan apa yang sesungguhnya telah ia lepaskan, sebuah kekuatan yang akan terus menghantui desa itu selamanya. Waktu berjalan lambat, seolah seluruh alam semesta menahan napasnya di tengah kegelapan yang melingkupi desa Sumatera. Desas-desus tentang Ustadz Malik dan warung sate padangnya mulai meresap jauh ke dalam setiap sudut desa. Beberapa penduduk mengklaim mendengar suara-suara aneh di malam hari, sementara yang lainnya merasa tak bisa tidur karena ketakutan akan bayangan yang mereka lihat sekilas di luar jendela. Namun, ada sesuatu yang lebih buruk dari ketakutan yang mereka rasakan. Sesuatu yang tidak mereka ketahui, sesuatu yang perlahan mulai menjalar ke dalam hidup mereka. Beberapa bulan setelah peristiwa kebakaran, warung sate padang itu memang telah hancur, namun orang-orang yang pernah datang ke sana tak pernah sepenuhnya bebas dari kutukan yang dibawa oleh pesugihan itu. Bahkan, beberapa orang yang dulu tidak terpengaruh sama sekali, kini mulai menunjukkan perubahan yang mengerikan. Mereka menjadi semakin gelisah, kehilangan arah, seolah-olah hidup mereka tidak lagi milik mereka sendiri. Pagi itu, seorang pemuda, Arman, yang dulu adalah salah satu pelanggan setia warung sate padang, berjalan perlahan di sepanjang jalan desa. Sejak ia makan di warung itu untuk pertama kalinya, hidupnya mulai berubah. Mimpi buruk yang ia alami kian intens, dan bayangan hitam yang mengikuti langkahnya tidak pernah hilang. Arman merasa ada sesuatu yang mengikutinya setiap malam, sesuatu yang semakin kuat, yang seolah menunggu momen tertentu untuk menghampirinya. Malam itu, Arman tidak bisa lagi menahan ketakutannya. Ia merasa ada yang sangat salah dengan dirinya. Tubuhnya terasa semakin lelah, jiwanya semakin kosong. Seakan ada sesuatu yang mulai mengambil alih dirinya, sesuatu yang lebih kuat dari kesadarannya. Setiap kali ia menatap cermin, ia tidak lagi mengenali dirinya, wajahnya semakin pucat, matanya semakin cekung, dan suaranya semakin lemah. Arman memutuskan untuk pergi ke rumah orang tua Ustadz Malik. Mungkin, dengan berbicara dengan mereka, ia bisa mengetahui lebih banyak tentang apa yang sebenarnya terjadi, dan apa yang harus dilakukan untuk mengakhiri kutukan yang menjerat mereka semua. Namun, begitu ia sampai di depan rumah, ia merasa ada sesuatu yang sangat aneh. Rumah itu tampak kosong, namun ada sesuatu yang menghantui setiap sudutnya, suara bisikan yang sangat pelan, seperti suara langkah yang tidak terlihat. Dengan rasa cemas, Arman mengetuk pintu rumah itu. Tidak ada jawaban. Ia mencoba membuka pintu yang sedikit terbuka. Begitu melangkah masuk,
Udara di dalam rumah terasa berat, tebal, dan kering. Ada bau aneh yang memenuhi ruangan, bau seperti sesuatu yang terbakar. Begitu ia melangkah lebih dalam, ia menemukan sesuatu yang mengejutkan. Di tengah ruang tamu, sebuah meja besar yang dulu dipenuhi oleh keluarga Ustadz Malik kini hanya berisi batu hitam pekat yang aneh. Batu itu berkilau dengan cahaya samar, seperti menyembunyikan sesuatu yang lebih mengerikan. Arman memutuskan untuk melihat lebih dekat. Begitu ia menyentuh batu itu, tubuhnya bergetar hebat, dan dalam sekejap, bayangan hitam yang melayang muncul di hadapannya. Wajah yang tak bisa dijelaskan, yang hanya berupa dua mata kosong, menatapnya dengan penuh kebencian. Terlambat, Arman, suara itu datang dari bayangan yang bergerak di depan matanya. Kau juga sudah terikat. Arman terperanjat, tubuhnya terasa kaku, dan jantungnya berdegup kencang. Ia ingin lari, namun kakinya tidak bisa bergerak. Ia mencoba berteriak, namun suara itu tidak keluar. Bayangan itu semakin dekat, semakin jelas, dan Arman bisa merasakan sesuatu yang berat menekan dadanya. Seolah-olah seluruh dunia sedang runtuh di sekitarnya. Setiap orang yang makan sate itu, suara itu melanjutkan, telah menjadi bagian dari kami. Kau semua, yang telah menerima kutukan itu, kini tak bisa lari dari kami. Kami adalah kegelapan yang tak bisa dihindari, dan kalian semua akan ikut bersama kami. Di depan Arman, bayangan itu mulai mengubah bentuk, menyatu dengan kegelapan yang menyelimuti ruangan. Arman merasakan tubuhnya semakin lemah, pikirannya semakin terpecah. Ia tak tahu apa yang harus dilakukan, atau kemana ia harus pergi. Semuanya tampak hilang, tak ada jalan keluar, hanya kegelapan yang semakin merasuk. Namun, sebelum bayangan itu mengambil alih dirinya sepenuhnya, Arman teringat akan sesuatu yang mungkin masih bisa menyelamatkannya. Di dalam mimpinya, Ustadz Malik sempat berkata bahwa ada satu cara untuk menghentikan semua ini, menghancurkan sumber kekuatan itu. Tetapi bagaimana cara melakukannya? Di mana ia bisa menemukan sumber kekuatan yang dimaksud? Dengan sisa-sisa kekuatan yang tersisa, Arman mulai berlari keluar dari rumah itu, meskipun tubuhnya terasa semakin berat. Bayangan itu terus mengejarnya, mengintai setiap langkahnya, seolah tidak memberinya kesempatan untuk lepas. Setiap langkahnya terasa seperti langkah menuju kematian, dan di belakangnya, suara bisikan itu semakin jelas. Jangan coba lari, Arman. Kami selalu ada di sini, menunggu. Arman, dengan napas yang terengah-engah, akhirnya tiba di sebuah tempat yang dulu sering ia kunjungi, sebuah makam tua yang terletak di pinggir desa, jauh dari keramaian. Makam itu terlihat biasa, namun Arman merasakan sesuatu yang aneh saat ia berdiri di sana. Mungkin, tempat ini adalah tempat yang akan memberikan jawaban. Tapi, sebelum ia sempat memikirkan lebih lanjut, bayangan itu muncul lagi, lebih besar dan lebih kuat dari sebelumnya. Arman merasa tubuhnya terjatuh ke tanah, tidak bisa bergerak, dan di hadapannya, wajah yang kosong itu semakin dekat. Sudah waktunya, Arman, bisikan itu semakin jelas. Kami akan membawamu ke tempat yang jauh lebih gelap. Tidak ada yang bisa menghentikan kami. Namun, tiba-tiba, sesuatu yang tak terduga terjadi. Sebuah cahaya terang menyinari makam itu, menyapu bayangan gelap yang mengintai. Arman terkejut. Ia merasakan ada sesuatu yang baru muncul, sesuatu yang memberikan harapan, sesuatu yang bisa mengakhiri penderitaan ini. Cahaya itu semakin terang, dan di tengah cahayanya, sosok yang sangat dikenalnya muncul. Ustadz Malik. Malam itu, desa Sumatera berada dalam cengkeraman kegelapan yang tak terelakkan. Setiap sudutnya terasa mencekam, dipenuhi dengan bisikan-bisikan tak terdengar yang menembus kesunyian malam. Namun, di tengah ketakutan yang menghantui, sebuah cahaya tiba-tiba muncul, memecah kegelapan itu. Cahaya yang sangat terang, begitu terang sehingga hampir membutakan. Arman, yang terjatuh di tanah dengan tubuh lemah dan terperangkap dalam genggaman bayangan hitam, menatap tak percaya ke arah cahaya itu. Ia tak tahu apakah itu pertanda harapan, ataukah hanya jebakan yang lebih besar. Namun, saat cahaya itu semakin mendekat, Arman merasakan sesuatu yang tak terduga, sesuatu yang membuatnya tertegun. Dari dalam cahaya itu, muncul sosok yang sangat dikenalnya. Sosok yang selama ini ia cari, sosok yang pernah menjadi pemilik warung sate Padang yang terkenal itu. Sosok yang kini tampak sangat berbeda. Ustadz Malik berdiri di hadapannya, namun tubuhnya tidak lagi tampak manusiawi. Wajahnya tampak lebih pucat dari sebelumnya, matanya kosong, dan tubuhnya seperti dihantui oleh bayangan yang terus mengikuti. Meski begitu, ada sesuatu yang aneh tentang sosok itu, ada cahaya yang samar-samar memancar dari dalam dirinya,
cahaya yang menandakan bahwa ia belum sepenuhnya terjatuh ke dalam kegelapan. "Arman," suara Ustadz Malik terdengar lemah, namun penuh kekuatan. "Kau masih punya waktu. Masih ada harapan, meski itu sangat tipis." Arman terengah-engah, masih tidak percaya bahwa ia bisa melihat Malik di hadapannya. "Ustadz, kenapa semua ini terjadi? Kenapa saya dan orang-orang yang datang ke warung itu tidak bisa lepas? Kenapa kami, terperangkap dalam kutukan ini?" Ustadz Malik menatap Arman dengan mata yang kosong, namun ada keheningan yang dalam tatapannya. "Kau sudah tahu jawabannya, Arman. Semua yang terjadi adalah akibat dari perjanjian yang aku buat dengan kekuatan gelap itu. Sate Padang yang kami sajikan bukan sekadar makanan. Itu adalah ritual yang tak terlihat, sebuah jalan menuju kekuasaan yang mengerikan. Setiap daging yang kita bakar, setiap bumbu yang kita taburkan, adalah darah dan jiwa yang telah dipertaruhkan. Dan kalian, semua yang makan di warung itu, telah terikat oleh pesugihan ini." Arman merasa tubuhnya semakin lemah, dan keringat dingin mengucur dari dahinya. Ia ingin lari, tetapi tubuhnya tidak bisa bergerak. Bayangan gelap yang mengintai di sekitar mereka semakin mendekat, mengelilingi mereka, seolah ingin menelan seluruh dunia. "Tapi ada satu cara," lanjut Malik, suaranya semakin lemah. "Ada satu cara untuk menghentikan semuanya. Tapi kau harus siap dengan konsekuensinya, Arman. Kau harus siap mengorbankan segalanya. Hanya dengan menghancurkan sumber kekuatan itu, hanya dengan menghancurkan batu yang aku temukan di kuburan itu, kita bisa memutuskan ikatan ini. Batu itu adalah tempat kekuatan gelap itu bersemayam. Jika kita menghancurkannya, kita akan menghancurkan pesugihan ini." Arman menatap Malik dengan harapan yang sangat kecil. "Tapi bagaimana kita bisa menghancurkannya, Ustadz? Batu itu terkutuk. Tidak ada yang bisa mengalahkan kegelapan ini." Ustadz Malik menghela napas berat. "Aku pernah berpikir sama, Arman. Tapi, jika kita tidak menghancurkannya, semua yang kita cintai akan terus terperangkap. Aku telah menciptakan kesepakatan dengan mereka, dan mereka selalu menuntut lebih. Tapi saat ini, mereka telah menganggapku sebagai bagian dari mereka. Aku sudah tidak bisa keluar lagi." Arman merasa jantungnya berdegup kencang. "Lalu, bagaimana denganmu, Ustadz? Apa yang akan terjadi padamu?" Malik menundukkan kepala, seolah menanggung beban yang sangat berat. Aku akan tetap terperangkap di sini. Aku akan menjadi bagian dari kegelapan ini selamanya, jika aku tidak bisa menghancurkan batu itu. Namun, jika kau ingin menghentikan kutukan ini, kau harus melakukannya, Arman. Hanya kau yang bisa." Arman merasa tubuhnya semakin tak bertenaga. Ia merasa bahwa semua harapan yang ia miliki kini tergantung pada satu keputusan. Batu hitam itu, yang terletak di kuburan, adalah pusat dari semua kegelapan ini. Tapi bagaimana ia bisa menghancurkannya, jika kekuatan yang menguasai batu itu begitu besar? Arman mendongak, menatap Malik yang kini hanya berdiri di sana dengan tatapan kosong, seperti terperangkap dalam bayang-bayang yang tidak bisa dihindari. Dan tiba-tiba, dalam sekejap, Arman merasakan sebuah kekuatan yang luar biasa mengalir dalam dirinya. Sebuah energi yang datang dari dalam, yang seolah membangkitkan tekad yang telah lama terkubur. Ia tidak bisa lari dari takdirnya. Ia tidak bisa menyerah begitu saja. Dengan langkah yang mantap, Arman berlari menuju makam yang terletak di pinggir desa. Langkahnya terasa berat, namun tekad di dalam dirinya semakin kuat. Ia tahu bahwa ini adalah satu-satunya jalan untuk menghentikan kutukan ini, untuk menghancurkan kekuatan yang telah mengikat hidup mereka semua. Saat ia tiba di makam itu, batu hitam yang berada di tengah-tengah kuburan itu tampak lebih mengerikan dari sebelumnya. Batu itu berkilau dengan cahaya yang aneh, seperti menariknya untuk mendekat. Tetapi Arman tahu, ia tidak bisa mundur. Ia harus menghancurkannya, tidak peduli apapun yang terjadi. Dengan penuh keberanian, Arman mengangkat batu besar yang tergeletak di samping makam dan mulai menghantamkan batu itu ke batu hitam yang memancarkan kegelapan. Setiap pukulan terasa seperti memukul dirinya sendiri, tetapi ia terus melakukannya. Dan seiring dengan setiap pukulan, suara bisikan itu semakin keras, semakin mengerikan, seolah-olah batu itu berteriak untuk melawan. Namun, akhirnya, batu hitam itu retak. Pecahan-pecahan hitam berjatuhan, menyebar ke seluruh tanah, dan kegelapan yang menyelimuti desa mulai menghilang. Seperti halnya cahaya yang mengalahkan kegelapan, bayangan gelap itu menghilang, dan segala sesuatu yang terperangkap dalam kutukan itu perlahan mulai terbebaskan. Penduduk desa yang terperangkap dalam mimpi buruk mereka mulai bangkit, dan udara di sekitar desa terasa lebih ringan, lebih segar.
Ustadz Malik, yang selama ini terperangkap dalam kegelapan, akhirnya bisa merasakan cahaya yang baru. Dengan senyum yang penuh penyesalan dan kelegaan, ia menghilang dalam pelukan cahaya itu, membawa seluruh kegelapan bersamanya. Arman berdiri di sana, terengah-engah, dengan darah yang mengalir di telapak tangannya. Ia tahu, meskipun kutukan itu telah dihancurkan, dunia mereka tidak akan pernah sama lagi. Namun, satu hal yang pasti, mereka kini bebas. Bebas dari kutukan pesugihan yang telah membelenggu mereka semua. Dan di balik semua itu, Arman mengerti satu hal, terkadang, untuk mendapatkan kebebasan, kita harus siap mengorbankan segalanya, termasuk diri kita sendiri.